Apa kabar jemaat Tuhan? Haleluya. Mari kita persiapkan hati kita. Kita mau menikmati hadirat Tuhan pada saat ini. Tuhan Yesus, Engkau begitu baik dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih buat kasih-Mu dalam hidup kami. Saat ini Tuhan kami akan menyembah Engkau. Kami tahu hadirat-Mu turun di tengah-tengah ibadah kami pada saat hari ini. Engkau menjamah setiap kami Tuhan. Terima kasih Bapa dalam surga, terima kasih. Kami akan memulai ibadah kami pada saat ini. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mari Bapak Ibu kita angkat pujian. Kami akan menyembah Engkau Tuhan. Dalamnya kasih-Mu Bapa, terlebih dari segalanya, pengorbanan yang termulia, selamatkanku dengan darah yang tercurah. Ampuniku atas dosa, ku bersujud
firman Tuhan, kami mau bersorak-sorai bagi Engkau. Bertahtalah di atas puji-pujian kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari jemaat Tuhan yang siap memuji Tuhan sama-sama katakan amin. Haleluya. Mari kita bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara. Kita mau bersorak-sorai bagi Allah kita. Haleluya.
saatnya kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari jemaat Tuhan, kita persiapkan hati kita. Haleluya Yesus, haleluya. Firman-Mu adalah pelita bagi kaki kami Tuhan. Kami percaya Engkau akan menjawab setiap doa kami. Sebab pertolongan-Mu Tuhan selalu tepat, selalu nyata dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya. Firman-Mu berkata Kau besertaku, amin. Maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan. Di setiap langkah ku percaya. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku. Pertolongan-Mu di tempat maha tinggi. Amin. Benar Tuhan, ku berserah. Amin Tuhan, amin, amin. Yesusku, Rajaku. Firman-Mu berkata Kau besertaku. Maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu
Tuhan. Engkau adalah kekuatan kami. Engkau yang akan menolong kami Tuhan. Bagiku pertolonganku di tempat maha tinggi, ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Haleluya. Dengan sayapmu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup, ku tak menyerah. Haleluya Yesusku, dan perlindungan bagi, amin, Engkau pertolongan kami Tuhan. Di tempat maha tinggi, ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Yesusku, Rajaku. Oh, Yesusku, Rajaku. Saya serahkan kepada Bapak Pendeta Suryanto. Benar Tuhan, pujian ini menjadi kekuatan bagi kami bahwa pertolongan kami hanya datang daripada Tuhan di tengah badai hidup ini. Oleh sebab itu Tuhan, pada saat akan hari ini di mana kami datang kembali untuk kami mendengarkan firman-Mu, firman yang mengubahkan hidup kami, firman yang memberikan kekuatan bagi kami. Seperti Yeremia berkata, ketika aku bertemu dengan firman, hatiku begitu bergelora. Ada roh yang Tuhan terbuka untuk firman-Mu. Sebab itu pada saat ini, mari Tuhan Engkau urapi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu untuk kami mengerti, memahami akan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan. Terima kasih, urapi juga hamba-Mu yang akan berbicara hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur. Dan Tuhan bersedia untuk mendengarkan firman-Mu. Haleluya. Amin. Ya, shalom jemaat Tuhan. Dimanapun saudara berada maupun yang ada di rumah-rumah, juga yang ada di tempat ini. Hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan yaitu penyebab dari stres. Di mana hari-hari ini di tengah-tengah pandemi yang masih berlangsung di Indonesia bahkan di dunia ini, banyak orang yang mengalami kebingungan, banyak orang yang mengalami bahkan stres. Tidak tahu mau berbuat apa-apa. Dan penyebab stres ini ada satu yang kita akan dengarkan hari ini, yaitu kekecewaan.
Salah satu penyebab dari stres, dari banyak penyebab yang lain akan muncul hal-hal yang lain, yaitu kekecewaan. Itu dialami oleh seorang hamba Tuhan di Alkitab. Di dalam kitab Hakim-Hakim pasal yang ke-15. Mari kita melihat kitab Hakim-Hakim pasal yang ke-15. Ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Seorang hamba Tuhan yang bernama Simson. Dia mengalami stres yang memang luar biasa pada waktu itu. Dan timbul kekecewaan di dalam dirinya. Ayat pertama dikatakan, beberapa waktu kemudian, dalam musim menuai gandum, pergilah Simson mengunjungi istrinya dengan membawa seekor anak kambing, serta berkata, "Aku mau ke kamar mendapatkan istriku." Tetapi ayah perempuan itu tidak membiarkan dia masuk. Kata ayah perempuan itu, "Aku telah menyangka bahwa engkau benci sama sekali kepadanya." Maksudnya kepada istrinya. "Sebab itu aku memberikannya kepada kawanmu. Bukankah adiknya lebih cantik daripadanya? Baiklah kau ambil itu bagimu sebagai gantinya." Lalu kata Simson kepadanya, "Sekali ini aku tidak bersalah terhadap orang Filistin. Apabila aku mendatangkan celaka kepada mereka." Maka ayat selanjutnya kita melihat tindakan-tindakan Simson, di mana dia bertindak begitu marah. Simson mengalami kekecewaan yang dalam oleh karena istrinya yang dia rindukan, yang dia kasih, yang dia cintai, diberikan kepada kawannya oleh mertuanya atau oleh orang tua perempuan itu. Simson sudah mempersiapkan begitu rupa, membawakan, dikatakan tadi dia membawa seekor anak kambing. Itu artinya untuk mempersiapkan pesta kecil. Karena dia berpisah lama dengan istrinya. Dan sekarang dia mengunjungi. Tetapi dia begitu kecewa ketika melihat keadaan atau fakta yang ada, di mana istrinya diberikan kepada kawannya oleh mertuanya. Bentuk kekecewaan daripada Simson adalah dia, kalau kita baca ayat 4, maka Simson dikatakan pergi menangkap 300 anjing hutan. Lalu dia mengikatkan ekornya. Lalu dia mengikat di ekor itu ada obor untuk dia menghancurkan tanaman gandum daripada orang Filistin. Itulah bentuk dari kekecewaan dari Simson. Jika segala sesuatu berjalan lancar, misal keluarga baik, artinya keluarga kita baik-baik, baik-baik saja. Uang banyak, kesehatan terjamin, dan dipuji-puji orang. Itu berarti semua lancar. Berjalan sesuai dengan apa yang kita pikirkan, yang kita inginkan. Dipuji orang di mana-mana. Namun,
jika sesuatu terjadi di luar dari apa yang kita inginkan, maka timbullah kekecewaan. Seperti contoh tadi, seperti seorang hamba Tuhan bernama Simpson. Dia begitu kecewa, mengakibatkan dia stres. Orang yang stres, kecewa, lihat tindakannya. Apa yang menjadi tindakannya? Pastilah dia marah. Marah nanti menimbulkan sakit hati. Sakit hati nanti menimbulkan dendam. Dan dendam nanti menimbulkan pembunuhan. Itulah tindakan-tindakan dari orang-orang yang kecewa. Seperti yang kita baca tadi. Namun tadi dikatakan kalau keluarga baik-baik saja, banyak uang yang banyak, terjamin kesehatannya, dipuji-puji orang di mana-mana, kau hebat, dan lain sebagainya, maka lancar semua, tidak ada masalah. Tetapi ketika yang kita harapkan, kita inginkan tidak terjadi, seperti Simpson, apa yang dia harapkan, apa yang dia rindukan, ternyata tidak terjadi. Istrinya diberikan kepada orang lain, tentu dia kecewa dan dia marah. Nah, mari kita lihat atau kita lihat di sini 3 hal yang bertalian dengan kekecewaan. Kita pelajari 3 hal yang bertalian dengan kekecewaan. Yang pertama, apakah yang menyebabkan seseorang kecewa? Apakah yang menyebabkan seseorang kecewa? Yang menyebabkan seseorang kecewa adalah jika jeripayahnya tidak menghasilkan apa-apa. Itu akan membuat seseorang menjadi kecewa. Di dalam Habakuk 3 ayat 17. Mari kita lihat, dibacakan Habakuk pasal yang ketiga ayat 17. Ya, silakan dibacakan Habakuk. Demikian firman Tuhan, sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan. Artinya tidak ada hasil di sini. Dia telah berjeripayah. Kadang-kadang kita juga sudah berjeripayah membangun usaha, menanam pohon untuk kita harapkan buahnya. Tapi di sini dikatakan pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah. Dia sudah berusaha. Hasil pohon zaitun bahkan dikatakan mengecewakan. Ladang tidak menghasilkan bahan makanan. Kambing domba terhalau. Lembu sapi juga tidak ada dalam kandang. Itu yang menyebabkan seseorang kecewa. Jeripayahnya tidak menghasilkan. Jika jeripayah kita tidak menghasilkan, membuat kita menjadi stres,
membuat kita menjadi kecewa. Hal selanjutnya, apakah yang menyebabkan seseorang menjadi kecewa? Jika apa yang diharapkannya tidak terjadi. Jika apa yang diharapkannya tidak terjadi. Kalau tadi jeripayahnya tidak menghasilkan. Sekarang bagian selanjutnya yang menyebabkan seorang kecewa jika apa yang diharapkannya tidak terjadi. Roma 5 ayat yang kelima. Mari kita lihat lagi ayat firman Tuhan di dalam kitab Roma pasal yang kelima. Ayat yang kelima. Dan pengharapan tidak mengecewakan, Ya. karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Dan pengharapan itu tidak mengecewakan. Artinya di ayat ini kalau kita berharap kepada Tuhan tentu tidak mengecewakan. Tapi di poin ini yang menyebabkan seorang kecewa jika apa yang diharapkannya tidak terjadi. Dia mengharapkan banyak. Kadang-kadang kita mengharapkan lebih. Tetapi itu tidak tercapai, itu tidak terjadi. Nah, seringkali kita menjadi kecewa. Kita menjadi kecewa, kita menjadi stres sendiri. Karena kita memikirkan terus-menerus apa yang kita harapkan. Namun tidak terjadi. Oleh karena itu taruhlah pengharapan kita hanya kepada Tuhan seperti ayat ini. Kalau kita taruh pengharapan kita kepada Tuhan maka tidak mengecewakan. Berarti orang yang kecewa karena apa yang diharapkan tidak tercapai, tidak terjadi, berarti orang itu tidak berharap kepada Tuhan. Tapi kita hanya berharap kepada benda, kepada mungkin barang, atau mungkin juga pekerjaan, dan lain sebagainya yang bukan Tuhan. Oleh karena itu, saudara yang saya kasih dalam Tuhan, berharaplah hanya kepada Tuhan. Hal yang kedua, pelajaran yang kedua yang bertalian dengan kekecewaan adalah apakah yang dilakukan seseorang jika kecewa. Apakah yang dilakukan jika seseorang menjadi kecewa. Tadi kita lihat ayat yang dibacakan tadi hakim-hakim mengenai Simson. Apa tindakannya? Dia membakar gandum daripada bangsa Filistin. Karena dia sudah diperlakukan tidak adil oleh mertuanya orang Filistin itu. Nah, di bagian kedua ini, apakah yang dilakukan seseorang jika kecewa? Maka ia akan membalas dendam. Kita lihat tadi Simson, dia membalas dendam atas kekecewaan yang dia alami. Hakim-hakim 15 ayat yang ke-7 dan 8. Demikian firman Tuhan. Lalu berkatalah Simson kepada mereka, jika kamu berbuat demikian, sesungguhnya aku takkan berhenti sebelum aku membalaskannya kepada kamu. Dan dengan pukulan yang hebat, ia meremukkan tulang-tulang mereka. Lalu pergilah ia dan tinggal dalam gua di bukit Batu Etam. Ya, Batu Etam. Dia pergi setelah dia membalaskan dendamnya. Ini memang kekecewaan yang menjurus akhirnya ke dendam ini sangat berbahaya. Ini sangat bertentangan dengan firman Tuhan.
Bukan hanya Simpson yang mewakili sebagai hamba Tuhan. Tetapi kita juga jemaat. Kita harus belajar di sini. Jangan sampai kita membalaskan dendam kita karena kita kecewa terhadap seseorang atau terhadap sesuatu. Kalau kita lanjutkan terus, ya sampai ada orang karena kecewanya, maka dia bunuh diri. Itu yang fatal sekali. Waktu kita terbatas. Bagian selanjutnya, apakah yang dilakukan seorang jika ia kecewa? Ia membalas dendam. Lalu bagian selanjutnya dikatakan, ia hanya berdiam diri dan tidak mau berbuat apapun. Ia berdiam diri saja dan tidak mau lagi berbuat apapun. Entah bekerja, entah melayani, entah mencari uang maksudnya. Dia hanya berdiam diri. Coba kita lihat contoh di Alkitab. Orang yang berdiam diri dan tidak mau berbuat apapun. Akibat daripada kekecewaan. 1 Raja-Raja 19. Kita baca agak panjang ayat 1 sampai 8. 1 Raja-Raja 19 ayat 1 sampai 8. Demikian firman Tuhan. Ketika Ahab memberitahukan kepada Isabel segala yang dilakukan Elia dan perihal Elia membunuh semua nabi itu dengan pedang, maka Isabel menyuruh seorang pesuruhan mengatakan kepada Elia, beginilah kiranya para Allah menghukum aku, bahkan lebih lagi daripada itu. Jika besok kira-kira pada waktu ini aku tidak membuat nyawamu sama seperti nyawa salah seorang dari mereka itu, maka takutlah ia, lalu bangkit dan pergi menyelamatkan nyawanya. Dan setelah sampai ke Berseba yang termasuk wilayah Yehuda, ia meninggalkan bujangnya di sana. Tetapi ia sendiri masuk ke padang gurun sehari perjalanan jauhnya, lalu duduk di bawah sebuah pohon arar. Kemudian ia ingin mati, katanya, cukuplah itu. Sekarang ya Tuhan, ambillah nyawaku, sebab aku ini tidak lebih baik daripada nenek moyangku. Sesudah itu ia berbaring dan tidur di bawah pohon arar itu. Tetapi tiba-tiba seorang malaikat menyentuh dia serta berkata kepadanya, bangunlah, makanlah. Ketika ia melihat sekitarnya, maka pada sebelah kepalanya ada roti bakar dan sebuah kendi berisi air. Lalu ia makan dan minum, kemudian berbaring pula. Tetapi malaikat Tuhan datang untuk kedua kalinya dan menyentuh dia serta berkata, bangunlah, makanlah, sebab kalau tidak perjalananmu nanti terlalu jauh bagimu. Maka bangunlah ia, lalu makan dan minum. Dan oleh kekuatan makanan itu ia berjalan 40 hari 40 malam lamanya sampai ke gunung Allah, yakni Gunung Horeb. Ya, yang ada di Mesir. Perjalanan ini jauh sekali. Kita lihat setelah dia pelayanan, maksudnya setelah Elia, Nabi Elia pelayanan dengan membunuh Nabi Baal, maka ia menjadi takut dan dia dikejar, dia diancam. Apa yang saya mau sampaikan kepada saudara di sini? Dia merasa seolah-olah bahwa Tuhan tidak membela dia. Jadi hamba Tuhan besar juga ini dia merasa kecewa. Karena dia merasa tidak dilindungi. Oleh karena itu dia melarikan diri, dia masuk ke padang belantara. Jadi kalau kita lihat di sini dia kecewa. Dia menerima ancaman, dia stres dan dia menjadi kecewa. Seolah-olah dia kecewa kepada Tuhan. Kenapa tidak ada perlindungan? Padahal saya
habis melayani Engkau. Sampai di padang gurun dikatakan, dia berbaring di situ. Dia tidak mengerjakan lagi apa-apa. Dia tidak pelayanan lagi. Kalau kita karyawan, kita tidak bekerja lagi. Ada rasa malas. Ada rasa kayak patah semangat. Kayak kehilangan semangat. Ini akibat daripada seorang yang kecewa. Dia tidak bikin apa-apa. Kita belajar dari peristiwa yang ada di Alkitab. Yang saya sampaikan kepada saudara ini adalah hamba-hamba Tuhan. Tentu kalau kita bicara ini tingkatannya lebih sedikit di atas daripada jemaat. Karena selalu kita pakai ukuran kerohanian. Kalau hamba Tuhan itu rohaninya lebih di atas. Nah ini bayangkan hamba Tuhan yang ada di level rohani yang lebih di atas. Mengalami kekecewaan. Simpson juga mengalami hal itu. Nah bagaimana dengan saudara yang ada saat ini di rumah-rumah atau dimanapun saudara berada? Adakah hal yang mengecewakan hidupmu? Adakah hal yang mengecewakan pekerjaan saudara? Rumah tangga saudara? Pelayanan saudara? Apa yang mengecewakan? Dan apakah tindakan, apakah yang kita lakukan ketika kita kecewa? Apakah kita hanya berdiam diri saja? Tidak lagi melakukan apa-apa? Karena hanya melihat kekecewaan demi kekecewaan. Bahkan seringkali kita menyimpannya terlalu lama. Dan itu sebenarnya menyiksa hidup kita. Tapi kita lihat di sini dari ayat ini. Dikatakan ayat 7, ayat yang kelima, ayat yang keempat dikatakan malaikat Tuhan tetap memperhatikan orang-orang yang kecewa. Allah tidak membiarkan hambanya menjadi kecewa terus-menerus. Tapi Allah mengirim malaikat untuk melayaninya, memberikan dia roti, memberikan dia air minum, supaya dia menjadi kuat kembali untuk berjalan 40 hari, 40 malam. Tuhan seringkali mengizinkan hal itu terjadi karena dia mau melihat iman kita, hati kita, kasih kita kepada dia. Kita lihat contoh yang lain. Selain Elia adalah Yunus. Yunus 4 ayat 8. Kitab Yunus pasal yang keempat ayat 8. Demikian firman Tuhan. Segera sesudah matahari terbit, maka atas penentuan Allah bertiuplah angin timur yang panas terik, sehingga sinar matahari menyakiti kepala Yunus. Lalu rebahlah ia, lesu dan berharap supaya mati, katanya, lebih baiklah aku mati daripada hidup. Lebih baiklah aku mati daripada hidup. Ini sebelum dia berkata demikian, dia merasa kecewa. Apa yang Yunus, di mana dia merasa kecewa? Apa yang dia kecewakan? Mengenai pohon ara. Pohon jarak maksudnya, maaf. Karena pohon jarak yang tumbuh dalam satu hari dan juga mati dalam satu hari. Atas penentuan Tuhan. Dia kecewa karena Tuhan mematikan tanaman yang melindungi kepalanya yang botak. Yang kena terik matahari. Lalu dia berkata, Tuhan lebih baik saya mati. Coba lihat. Berbahayanya jika roh kekecewaan itu menghinggapi kita, bahkan menguasai kita, mengikat kita kalau kita tidak melepaskan kekecewaan itu.
Kalau itu tidak keluar dari hidup kita, itu akan menyiksa hidup kita. Dan kekecewaan itu tidak berasal dari Tuhan. Berasal dari roh yang lain, bahkan berasal dari diri kita sendiri. Banyak kali orang lebih memilih menjadi kecewa, lebih baik saya kecewa. Bukan kedemikian, ada orang-orang, kalau saya misalnya mau bersaksi dengan beberapa hal terlalu panjang. Tapi kesaksian selalu, kalau jemaat kecewa terhadap gembalanya atau majelis yang lain, pasti tidak datang ke gereja tuh. Itu bentuk kekecewaan. Dan dia merasa bahwa dia benar kalau dia kecewa. Padahal itu merugikan dirinya. Satu kali ada peristiwa, ada seorang hamba Tuhan disuruh untuk mendoakan orang tua dari jemaatnya. Lalu hamba Tuhan itu tidak sempat mendoakannya. Lalu anak itu, jemaat dari hamba Tuhan itu begitu marah. Tidak ada kata A, B, C, D, langsung dia tinggalkan gereja. Keluar dari gereja karena apa? Kecewa. Kelihatannya orang yang kecewa ini benar. Kelihatannya, tapi saya mau beritahu, itu hal yang salah. Berarti kita tidak dewasa di dalam hidup ini. Nah, saya masuk aja langsung yang ketiga, yang terakhir. Pelajaran yang ketiga yang bertalian dengan kecewaan. Tadi, apakah yang membiarkan seorang kecewa? Jika jerih payahnya tidak menghasilkan, jika apa yang diharapkannya tidak terjadi. Bagian yang kedua, apakah yang dilakukan seseorang jika ia kecewa? Ia membalas dendam seperti Simpson. Ia berdiam diri, tidak mau berbuat apa-apa seperti Elia dan Yunus. Yang ketiga, bagaimana caranya mengatasi kekecewaan? Cara mengatasi kekecewaan. Kalau hal yang saya saksikan tadi, yang saya sampaikan kepada saudara, mungkin itu kita alami sekarang ini. Maka caranya mengatasi seperti ini. Menyadari bahwa dalam hidup ini selalu ada dua sisi. Perhatikan ya, untuk mengatasi kekecewaan. Menyadari bahwa dalam hidup ini ada dua sisi. Sisinya untung dan rugi. Itu otomatis terjadi dalam kehidupan ini. Selanjutnya baik dan jahat. Sisi baik, sisi jahat. Sisi untung, sisi rugi. Sisi gagal dan juga sisi berhasil atau sukses. Dan banyak sisi yang lain lagi yang tidak saya sebutkan satu persatu. Tapi cara mengatasi kekecewaan kita adalah menyadari bahwa dalam hidup ini ada dua sisi itu. Coba kita lihat Ayub 2, ayat yang ke-10. Kita belajar terus mengenai kehidupan hamba-hamba Tuhan pada hari ini. Ayub pasal 2. Demikian firman Tuhan. Ayat 10. Tetapi jawab Ayub kepadanya, engkau berbicara seperti perempuan gila. Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah, tetapi tidak mau menerima yang buruk? Dalam kesemuanya itu, Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Apakah kita mau menerima yang baik saja dari Allah, tetapi yang buruknya tidak? Nah, inilah yang namanya ketidakadilan dan ketidakpengertian bagi orang-orang yang tidak menyadari ya, bahwa di dalam hidup ini selalu ada dua sisi. Jangan hanya melihat satu sisi keberhasilan saja. Nah, ketika kita tidak berhasil, maka kita menjadi kecewa. Jangan kita melihat hanya yang kita harapkan saja. Kalau tidak terjadi apa yang kita harapkan, kita kecewa. Tapi kita tidak melihat juga sisi yang tidak akan terjadi sesuai dengan pengharapan kita. Nah, oleh karena itu, jemaat yang saya kasih dalam Tuhan, sadarilah bahwa dalam hidup ini ada dua sisi. Menyadari bahwa segala sesuatu, segala perkara diizinkan Allah
adalah untuk kebaikan kita. Berarti Allah mengizinkan sisi untung juga sisi rugi. Sisi gagal dan sisi sukses. Dan yang terakhir dikatakan bersyukurlah. Karena itu kewajiban setiap anak Tuhan. 1 Tesalonika 5 ayat 18. Ini ayat penutup kita. Bersyukur. 1 Tesalonika 5 ayat 18. Demikian firman Tuhan, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Ya, puji Tuhan. Jadi dari kesemuanya itu, biar kita bersyukur kepada Tuhan. Haleluya. Kita angkat pujian ini. Bersyukur. Bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan. Sekali lagi bersyukur. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan. Bersyukur, 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 bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah selama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan. Bersyukur sekali lagi. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan. Jemaat juga yang ada di rumah-rumah atau dimanapun saudara berada, mempersiapkan akan perjamuan kudus. Roti dan anggur yang kita sudah siapkan. Dan ketika kita telah siap, maka mari kita mengangkat roti yang ada di tangan kanan kita. Kita angkat tinggi-tinggi. Walaupun ini sebagai perlambangan dari pengorbanan atau kasih Tuhan, tapi saya percaya ada makna rohani di dalamnya. Demikianlah firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu yang diserahkan mengambil roti dan sesudah itu mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan daku. Percaya Bapak Ibu Saudara, di dalam nama Tuhan Yesus, mari kita makan dengan iman. Haleluya. Haleluya. Syukur, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kita angkat cawan yang ada di tangan kanan kita. Cawan ini adalah cawan perjanjian baru yang dimateraikan oleh darah Yesus. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu minumnya, menjadi peringatan akan daku. Percaya Bapak Ibu Saudara, di dalam nama Tuhan Yesus, mari kita minum dengan iman, dengan sungguh hati. Haleluya.
Haleluya, haleluya. Haleluya, mari kita berdiri semua. Haleluya. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku ku sembah kau Tuhan. Sekali lagi. Bersyukur, bersyukur, bersyukur.